Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai materi pengelolaan sampah di sekolah. Sesuai arahan Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan, hari ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, kita akan belajar tentang materi pengelolaan sampah di sekolah. Sebelum ke materi pengelolaan sampah di sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari sampah. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang menyampah, yang mengakibatkan munculnya sampah. Karakteristik sampah di sekolah. Secara umum, sampah dapat dipisahkan menjadi: yang pertama, sampah organik atau mudah busuk, seperti di gambar pertama, yaitu sisa makanan. Di gambar kedua, yaitu sisa sayuran dan kulit buah-buahan. Gambar ketiga, yaitu sisa ikan dan daging. Gambar keempat, yaitu sampah kebun, seperti rumput, daun-daunan, dan ranting pohon. Yang kedua, sampah anorganik atau tidak mudah busuk, seperti gambar pertama, yaitu kertas. Gambar kedua, yaitu kayu. Gambar ketiga, yaitu kain. Gambar keempat, yaitu plastik. Gambar kelima, yaitu logam. Dan di gambar keenam, yaitu kaca. Sampah yang dihasilkan sekolah kebanyakan adalah jenis sampah kering dan hanya sedikit sampah basah. Sampah kering yang dihasilkan kebanyakan berupa kertas, plastik, dan sedikit logam. Sedangkan sampah basah berasal dari guguran daun, pohon, sisa makanan, dan daun pisang pembungkus makanan. Pengelolaan sampah. Pemilahan yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non-organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Pengelolaan dengan menerapkan konsep 3R, yaitu R pertama, yaitu reuse atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai. Yang kedua, yaitu reduce atau pengurangan, yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu recycle atau daur ulang, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna atau daur ulang sampah organik menjadi kompos. Untuk sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkup sekolah,
dikumpulkan ke tempat penampungan sampah sementara atau disebut dengan TPS yang telah disediakan untuk selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat pembuangan akhir atau disebut dengan TPA. Nah, anak-anak, mari kita mengenal macam-macam tempat sampah. Gambar pertama yaitu berwarna hijau adalah sampah organik atau sampah yang mudah busuk. Contohnya sisa makanan, sisa sayur dan buah, dan daun-daunan. Gambar kedua yaitu berwarna kuning adalah sampah anorganik atau tidak mudah busuk. Contohnya plastik bekas, gelas bekas air mineral, atau botol minuman dari plastik, dan lain-lain. Gambar ketiga berwarna merah adalah sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Contohnya sampah beling, kaca, bekas kemasan desinfektan, baterai, dan lain-lain. Di gambar keempat berwarna biru adalah sampah kertas. Contohnya kertas, kardus, dan koran. Di gambar kelima berwarna abu-abu adalah sampah residu atau sulit didaur ulang. Contohnya pembalut, popok bayi, bekas puntung rokok, kardus rokok, dan lain-lain. Perancang pengelolaan sampah di sekolah. 1. Sampah basah bisa diolah menjadi kompos. Seperti contohnya yaitu dari sisa-sisa buah-buahan dan sisa sayuran. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk memupuk tanaman yang ada atau sebagai bahan campuran media tanam dalam pot. Yang kedua, sampah kertas bisa didaur ulang atau bisa dijadikan bahan dasar kreativitas lain. Contohnya, gambar pertama yaitu topeng kertas. Gambar kedua yaitu membuat figura dari koran atau kertas koran bekas. Yang ketiga, sampah plastik bisa didaur ulang atau bisa dijadikan bahan dasar kreativitas lain. Contohnya sebagai barang kerajinan. Yang kedua yaitu untuk hiasan dinding. Anak-anak, masih banyak lagi contoh-contoh kreativitas dalam pembuatan daur ulang. Anak-anak dapat mencari tahu contoh-contoh lainnya. Untuk tugas hari ini yaitu membuat kreasi kerajinan dengan kreativitas anak-anak menggunakan barang bekas yang ada di rumah ya. Setelah anak-anak membuat kerajinannya, kemudian minta tolong ayah atau ibu memfoto hasil kerajinannya lalu mengunggahnya di classroom. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompak, salam semangat.